Saya ingat anak saya tuh waktu mau masuk SMP, saya bilang kamu cari SMP negeri, ya untuk kamu bisa sekolah di negeri. Lalu dia bilang, kenapa mam? Enggak apa-apa, kamu masuk ke negeri. Ya karena saya bilang, ya bukan soal sekolah yang mahal yang membuat anak kita rendah hati. Malah beberapa saudara yang sekolah di sekolah-sekolah tinggi, sekolah-sekolah internasional, mereka bersaing. Sampai ada satu ibu cerita ke saya, ada satu murid di sekolah, ya sekolah orang-orang kaya. Ya dia punya uang sekolah, uang siswa dia bawa 6 juta hilang di tas. Hilang sama tas-tasnya. Jadi gurunya itu ngomong, ya jadi sekarang bagaimana kamu kenapa nggak hati-hati, itu kan bawa uang siswa. Akhirnya sekarang hilang gimana? Dia jawab gurunya apa? Hello, ibu tahu harga tas saya itu berapa? 10 kali lipat daripada itu uang yang hilang. Coba saudara, ini anak SMP model kayak gini, kalau saya tampar bener. Kenapa bisa begini? Orang tua yang salah. Anak-anak belum ada penghasilan, gak usah dibeliin barang-barang brand. Kalau dia besar gak ada kerja, makanya banyak yang jadi pelakor dan wanita simpenan. Bahkan dari orang gereja. Saya melayani banyak ibu-ibu. Ibu, suami saya punya selingkuhan. Itu perempuan dia simpan. Dan ibu tahu itu perempuan singers di gereja. Karakternya bahaya. Dari kecil saudara sudah biasakan dengan hal-hal dari kecil karena mereka sudah terbiasa dengan fasilitas mewah yang dicukupi oleh orang tuanya. Saya hari ini bisa membelikan anak saya barang-barang mewah, tapi saya tidak melakukan itu. Kenapa? Saya bilang kamu belum kerja, kamu gak ada duit. Kamu pakai apa yang bisa kamu beli. Gak apa-apa beli barang yang murah, karena harga diri kita bukan ditentukan dari apa yang kita pakai. Tapi waktu engkau ada Kristus, karaktermu dibentuk di dalam Tuhan, itu cukup. Saya bilang waktu anak saya masuk SMP, kamu masuk sekolah negeri. Terus saya sekolah diantar nggak mam? Nggak, naik angkot. Serius mam? Serius. Biar dia belajar susah. Karena proses hidup akan membuat mereka rendah hati. Lalu dia bilang, lah terus aku naik angkot, aku pusing loh. Kalau naik angkot terus pusing loh mam, nggak apa-apa belajar. Iya kamu belajar, kan keluar sedikit naik gojek dulu sampai di depan naik angkot sampai di sekolah, pulang juga begitu. Dia pulang hari pertama pusing kan, ini mau muntah, baru hari pertama jalani aja dulu. Saya bisa antar nggak? Bisa. Saya kasihan nggak sama anak saya? Kasihan. Tapi dia harus melewati itu supaya dia tidak jadi anak-anak gampang. Karena sekarang banyak orang tua yang menjadikan generasinya menjadi anak-anak gampang. Sudah tidak dididik firman, semuanya dibolehin, dikasih semua. Mau jadi apa generasi Kristen saudara. Akhirnya dia sekolah saudara. 1-2 hari, 1 minggu masih bersungut-sungut pulang. Panas. Saya bilang gak apa-apa. 1 bulan sudah gak ada sungut-sungut. Karena sesuatu yang diulangi selama 21 hari itu menjadi kebiasaan kan. Biar dia lewati, akhirnya dia lewati saudara. Ya, cuma 1 kali kita ke gereja naik mobil pribadi, dia duduk miring. Saya tanya, kenapa? Kalau duduk lurus pusing. Dulu dia bilang naik angkot duduk miring pusing. Tapi sekarang dia duduk di mobil pribadi duduk miring. Karena kalau duduk lurus pusing berarti sudah terbiasa susah. Ya, enggak apa-apa. Jangan engkau terlalu mengasihani anakmu sampai engkau lupa membentuk karakternya saudara. Kenapa? Tuhan bilang dia mengasihi orang yang rendah hati. Tetapi dia menentang orang-orang yang congkak dan sombong. Bayangkan kalau anak kita sudah ditentang Tuhan dari masih kecil. Karena dia dibesarkan dengan kesombongan. Saudara, kita berdoa. Minta kepada Tuhan. Makanya tidak sedikit ya anak-anak Kristen yang rusak karakternya. Kenapa? Akibat didikan orang tua yang salah.